Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nakoy Yusuf. Apa kabar sahabat-sahabat Nakoy? Kembali bersama saya dalam kesempatan yang bahagia ini di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, tepatnya 2020 Masehi. Dan kita masih tetap bersiaga dan terus melawan virus corona. Semoga perkembangan virus corona semakin hari semakin menurun sehingga Indonesia bisa terbebas kembali dari virus corona. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman luar biasa, saya ingin membahas tentang unconditional happiness, sebuah terapi, sebuah pelatihan bagaimana kita bisa bahagia tanpa syarat. Nah, bahagia tanpa syarat ini sesuatu yang menjadi fitrah di dalam buku saya, Unconditional Happiness. Apakah orang bisa bahagia dalam suasana COVID-19 ini? Apakah orang bisa tetap hatinya bergembira dalam suasana yang mencekam ini? Ada satu informasi dari salah satu teman saya, seorang motivator di bidang keuangan bernama Tung Desem Waringin, Pak Tung Desem Waringin, yang kemudian beliau memberitahu saya bahwa beliau terkena virus corona. Dan setelah dirawat di rumah sakit, beliau memberitahu sebuah rekaman kepada saya dan teman-teman yang lain bahwa di antara banyak obat-obatan yang diberikan oleh dokter, ternyata obat yang sangat mujarab, obat yang sangat ajaib, obat yang begitu dahsyat adalah hati yang penuh gembira. Jadi beliau mengajak dokter, suster, bahkan cleaning service untuk tertawa dan bahagia. Dan sahabat-sahabat Nakoy, ya, ternyata itu sangat berdampak dan efeknya begitu luar biasa. Hati yang bergembira. Dalam keadaan tekanan pun, dalam keadaan sakit pun, hati yang bergembira itu dahsyat. Badan boleh sakit, tapi hati nggak boleh sakit. Kalau badannya sakit, hatinya sakit, makin menjadi orang yang paling menderita, teman-teman, sahabat-sahabat hebat saya. Oleh karena itulah, teman-teman, maka buku saya terbaru yang ke-9, Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat, ini benar-benar sangat penting. Bukan hanya untuk mereka yang sekarang sedang dalam keadaan sakit agar hatinya bergembira, tapi Anda yang sehat, semoga Anda juga tetap bergembira. Dalam buku Unconditional Happiness ada banyak penyebab orang kemudian menjadi tidak gembira, dan kegembiraan ini seringkali menjadi sebuah alasan yang membuat orang akhirnya semakin menderita. Padahal sebenarnya dalam setiap orang ingin hatinya selalu bahagia, hatinya selalu gembira. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, teman-teman yang luar biasa, dalam buku Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat, artinya bagaimana kita menjadi orang yang bahagia tidak dengan banyak syarat-syarat yang kita buat sendiri. Sebenarnya siapa sih yang membuat syarat? Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Ada teman yang mengatakan bahwa saya bahagia kalau saya sukses, saya bahagia kalau saya kaya, saya bahagia kalau saya menikah, saya bahagia kalau saya punya anak, saya bahagia kalau saya dicintai, saya bahagia kalau saya disayangi, saya bahagia kalau saya lulus kuliah, saya bahagia kalau saya nilainya bagus, saya bahagia kalau ada urutan kebahagiaan yang tersendat, yang terkurung oleh alasan-alasan tersebut, sahabat-sahabat yang hebat. Oleh karena itu, maka bahagia tanpa syarat ini harus menjadi sebuah atmosfer yang kemudian berdampak positif kepada fisik kita, kepada atmosfer kita, teman-teman hebat. Ya, saya ingin ceritakan pengalaman saya, bagaimana kemudian bahagia tanpa syarat. Waktu saya kuliah di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya daerah Ciputat, selama kuliah saya adalah seorang marbot dan office boy di sana. Dan setiap pagi-pagi setelah saya membersihkan kamar mandi, terus halaman, kemudian lantai, jam 6:30 saya akan ke kampus. Saya sudah, penampilan saya begitu rapi sekali. Dulu saya kurus sekali badannya. Karena terlihat kurus, saya menggunakan baju dan celana double, jadi biar kelihatan gemuk. Kemeja panjang doublein, celana panjang doublein, biar kelihatan gemukan. Dan saya sedang nahan perut saya karena sedang puasa hari itu.
puasanya bukan hari Senin Kemis, kadang-kadang puasanya ya karena nggak ada uang saya puasa aja. Karena kalau puasa nggak sakit, tapi kalau nggak puasa bisa sakit. Apa yang saya lakukan dalam keadaan yang nggak punya uang, dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang capek, dalam keadaan yang penuh dengan tekanan? Apa yang saya lakukan? Fisik saya begitu capek, badan saya begitu lelah. Tapi saya ketika siap berkampus, saya penampilan yang rapi, kemudian saya jalan yang tegap, dan saya pasang wajah di mana hati saya bergembira, hati saya bahagia. Hati saya bergembira, saya pasang wajah saya betul-betul seperti orang yang sedang super bahagia. Seperti orang yang sedang mendapatkan uang yang begitu banyak, seperti orang yang sedang dapetin berkah begitu luar biasa, sehingga wajah saya itu berbinar-binar. Saya menyebutnya dalam pelatihan Seven Wonders adalah auranya aura kasih, bukan aura kasihan. Jadi saya tersenyum, saya semangat nyebrang jalan menuju ke gerbang kampus, kemudian saya tos ke teman-teman kelas saya. Ya, kebanyakan banyak orang Betawi waktu itu. Mereka bertanya kepada saya, Nang, lu enak ya tinggal di Mesir? Romani lihat lu senang terus, ajak-ajak gua dong kerja. Nah, saya bilang iya, enak. Jawaban saya enak, ternyata ini adalah doa. Ini adalah sebuah vibrasi. Waktu itu keadaan sebenarnya sama sekali gak enak. Bahkan tadi yang saya sudah ceritakan betul-betul di bawah rata-rata. Tapi saya mengatakan iya, enak. Ternyata jawaban enak ini adalah doa. Hal inilah yang kemudian ditulis dalam buku saya The Seven Wonders. Saya tulis bahwa di mana pikiran tertuju, disitulah energi akan mengalir. Jadi ketika saya kemudian mengatakan enak, iya, enak, ternyata energi itulah yang akan mengalir kepada saya. Dan sekarang inilah yang saya nikmati apa yang saya lakukan 15 tahun yang lalu, teman-teman yang hebat. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, jawaban saya enak ini adalah vibrasi, adalah energi, adalah afirmasi, adalah doa yang waktu itu keadaannya betul-betul terbalik. Tiba-tiba kita sedang asik ngobrol di depan kelas, datanglah teman saya membawa motor Ninja RR, waktu itu 150 cc. Pada saat dia masuk kampus, betul-betul wow, karena dia nikungnya aja begitu tajam sampai bisa jadi Valentino Rossi kalah oleh dia. Sampai teman-teman tuh pada kagum semua, dan dia parkirkan motor depan kelas, kemudian dia buka helmnya, kemudian dia jalan, jalannya dia nunduk aja wajahnya, sambil mukanya tuh cemberut, mukanya tuh bete, mukanya tuh terlihat ada beban. Belum sampai bertemu dengan teman-teman saya, teman-teman saya langsung bilang, lihat deh, teman kita lagi punya masalah. Kok tahu sih? Itu mukanya seperti itu mukanya bete seperti itu. Ternyata ya, apa yang terjadi teman-teman? Kecepatan bahasa tubuh kita ternyata kecepatannya kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara. Oleh karena itu teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang murid ya, maka berhati-hatilah dengan yang namanya ya hati kita ini, karena ternyata hati kita ini langsung direspon oleh aura kita. Nah, kalau Anda hatinya lagi sedih, lagi murung, maka wajah kita akan otomatis menggambarkan. Hati kita sedang senang, maka kita bisa menggambarkan. Memang ada beberapa orang yang ahli membuat drama ya, yang dia sebenarnya sedang dibuat seolah-olah. Tapi pertanyaannya sampai berapa lama itu teman? Berapa lama sahabat-sahabat yang hebat ya? Jadi teman-teman luar biasa, kecepatan bahasa tubuh kita ini ternyata kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara. Maka kalau Anda ngelakson mobil di tol, dengan klik, pertanyaannya lebih cepat mana? Cahaya atau suara? Pelajaran waktu SD kita masih ingat bahwa kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara. Buktinya bunyi klakson, suruh minggir sama klik, orang lebih paham cahaya. Nah, hati yang gembira inilah cahaya, nur. Ya, dalam bahasa yang sudah dibakukan namanya nurani, hati yang penuh cahaya. Lawan katanya adalah zulmani, hati yang tertutup oleh cahaya. Orang-orang yang hatinya bergembira
Memang dia dapatin nur cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah. Dia dapatin cahaya, dapatin kenikmatan, kasih sayang, sehingga kemudian dia nggak takut, nggak sedih, dia selalu bergembira, hatinya selalu gembira dan gembira. Nah, orang yang hatinya bergembira ini dia punya nurani, dia punya cahaya, dan cahaya itu terpancar dari bahasa tubuh dia, yang kemudian orang bisa merasakan apa yang dia sedang lakukan, teman-teman yang hebat. Pertanyaan saya buat Anda hari ini, bahasa tubuh apakah yang Anda lakukan ketika Anda datang dari rumah ke kantor? Wajah apakah yang Anda tampakkan dari rumah ke kantor? Apakah aura kasih atau aura kasihan? Apakah hati yang gembira atau hati yang menderita? Ada teman saya, dia di rumah lagi ada problem, lagi ribut dengan pasangannya, ya, kemudian dia ambil mobil, dia bilang ke supirnya, jalan. Yang biasanya dia selalu buka jendela dan menyapa satpam di komplek, kebetulan hari itu dia gak nyapa, mobil ngebut aja. Satpam di komplek berdua berbisik, kayaknya Bapak ada masalah tuh sama istrinya. Satu, energi negatif. Terus dia jalan lagi, ngebut masuk ke kantor yang biasa dia sapa satpam bagian depan, dia nyelonong aja, cemberut aja. Satpam dalam hati dia, kayaknya Bapak ada masalah nih hari ini. Dua energi negatif. Terus dia masuk ke ruang rapat yang biasa mengatakan selamat pagi, apa kabar, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari itu dia betul-betul langsung tegang, mulai orang di ruang rapat langsung merasakan getaran bahwa dia sedang emosi, sedang ada masalah. Ya, ketika teman saya ini dia ke toilet, teman-teman satu ruang rapat saling berbisik, si bos ada masalah nih, kayaknya ada masalah nih. Lihat, di ruang rapat itu lebih dari 20 orang, dan dia kemudian saling membicarakan bosnya. 3 energi negatif. 3, dia belum ngomong apa-apa. Terus dia makan siang, nasinya nggak habis, dia nggak antusias. Kemudian teman akrab dia bertanya, Pak, bro, tumben nggak habis, ada masalah ya? Iya nih, ada masalah. Lihat, 4 energi negatif ya. Kemudian dia sholat zuhur, habis sholat dia diem melamun. Ya, salah satu sahabat dia, rekan dia yang akrab, mulai langsung mikirin masalah terus ya. Iya nih, 5. Sepanjang hari, sepanjang jam dia membiarkan orang mentransfer itu, teman. Kenapa orang mentransfer itu? Karena memang hati dia gak bergembira, sehingga wajahnya terlihat auranya aura kasihan. Terus dia pulang, ya, jam 8 malam, sampai di rumah, istrinya membuka jendela dan mengatakan, anak-anak dengerin mama ya, jangan gangguin papa lagi capek, papa lagi bete, papa lagi ada masalah. Lihat, ada orang yang tanpa sadar dia izinkan, dia biarkan energi negatif, kolektif energi ini masuk ke dalam diri dia. Dari mana didapat energi negatif itu? Dari vibrasi dia, bahasa tubuh dia yang memang dia tampilkan ketika dia keluar dari rumah, bertemu dengan teman-temannya, sahabatnya di kantor dan sebagainya. Mungkin ada di antara Anda yang hampir sama, mungkin ada yang merasa tepat atau tersinggung ya, dan sebaliknya. Maka di dalam buku ini saya katakan bahwa cobalah memiliki hati yang gembira selama 11 hari. Lakukan terus menerus. Kalau sudah 11 hari, ulang lagi 11 hari berikutnya, ulang lagi, dan menjadi habit baru buat Anda, sehingga kemudian Anda menjadi pribadi yang menarik rezeki karena hati Anda bergembira, teman-teman yang hebat. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, teman-teman, ada di antara Anda yang mungkin punya pengalaman seperti teman saya, yang ketika dia pulang ke rumah, dia hatinya tidak bergembira. Tapi dia bangga bilang kepada saya, Mas Nakoy, anak-anak saya kalau saya pulang ke rumah, mereka semuanya sudah rapi, pakai baju rapi ke masjid.
Pokoknya baru saya masuk mobil aja mereka sudah siap-siap, rapi semua. Ya, mereka takut semua sama saya. Kemudian saya katakan kepada dia, ya itu sudah bagus. Tapi kalau pengen lebih bagus lagi, cobalah selama 11 hari dalam buku ini, setiap buka gerbang rumah, pasang wajah yang bergembira. Walaupun nggak ada alasan gembira, pokoknya gembira aja. Sampai kemudian Anda masuk, anak-anak masih canggung karena selama ini kita tegang misalkan. Anda mengajak anak-anak Anda bercanda 5 menit, 10 menit, bergurau, ngomongin yang nggak penting, nggak harus yang penting, ngomongin yang nggak penting, bercanda, bergurau, dan sampai akhirnya anak Anda mengatakan, ayah, sholat maghrib yuk ayah, gitu. Bunda, sholat jamaah yuk bunda. Pada saat anak-anak Anda yang mulai mengatakan itu, disitulah mulai perubahan yang dahsyat, teman-teman. Jangan kebalikannya. Setiap Anda pulang ke rumah karena Anda mau beban di luar, karena Anda mau beban dari pekerjaan, Anda kemudian parkir mobil, wajahnya auranya aura kasihan, sampai anak-anak nggak ada yang mau deketin Anda karena takut Anda sedang problem. Saya sejak anak pertama saya, Zara Ziva, masih kecil, salah satu yang selalu saya sukai, walaupun kadang-kadang orang nggak setuju dalam hal ini, ya, adalah ketika anak-anak saya kemudian bisa mengganggu saya ketika sedang mengerjakan naskah, buku, deadline dan sebagainya. Waktu anak saya masih kecil, Zara Ziva masih usia tahunan, masih di bawah 5 tahun, kadang-kadang dua-duanya datang, kemudian saya pangku, kemudian saya hentikan laptop saya, dan saya bercanda dulu sama mereka berdua. Saya berdiri bercanda di sofa dan sebagainya, baru ngetik lagi. Ternyata riset yang terbaru hari ini, kalau Anda punya komputer yang sangat mahal, setiap 30 menit komputer akan sleep, akan berhenti sendiri, agar Anda berdiri, bergerak, ambil air, ke kamar mandi, toilet, atau apapun aktivitas, biar Anda nggak kena radiasi dan Anda nggak kemudian capek dan sakit, teman. Berarti selama ini, Masya Allah, anak-anak kita yang dikirimkan oleh Allah ketika kita sedang sibuk di rumah bekerja, itu adalah pesan-pesan spiritual agar ayahnya sehat, agar bundanya sehat, ya. Tapi karena kita auranya aura kasihan, maka lagi di depan kerjaan, anak-anak hanya melihat di pintu dan kemudian tutup lagi, nggak berani mendekati Anda. Kenapa? Karena Anda hatinya tidak gembira. Padahal surga itu diciptakan, dibangun, dimulai dari rumah Anda masing-masing. Saya kalau pulang ke rumah, anak-anak saya lari mendekati saya, rasanya lelahnya saya 1 minggu di luar memberikan pelatihan, semuanya terbayar oleh cinta kasih mereka. Ya, ketika mereka bercanda, bergurau, apapun itu menjadi sebuah nilai-nilai spiritualitas yang nggak bisa dibayar oleh uang, teman. Maka bahagia tanpa syarat ini harus dimulai dari Anda, dari pekerjaan Anda, dari rumah Anda, dari anak-anak Anda, dari diri Anda yang menginfluence teman-teman lainnya bahwa hidup ini memang luar biasa. Berhentilah miliki hati yang selalu derita, selalu penuh penderitaan, dan milikilah hati yang selalu bergembira. Seperti dalam pepatah dan quote Seven Wonders, ya, bahwa orang-orang yang hatinya gembira adalah orang biasa, namun mereka punya nasib yang luar biasa. Terima kasih teman-teman, dan buat Anda yang memiliki buku ini, Unconditional Happiness, bisa langsung hubungi nomor telepon di 0819 05666 479. Saya Nakoy, anak Mas Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.